Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Baik, seperti biasa kita akan melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar IPAS dengan judul materi fenomena gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum untuk mulai belajar, silahkan ketua kelasnya untuk siapkan kawannya dan pimpin untuk berdoa bersama. Silahkan, Nak. Berdoa mulai. Bismillah. Nah, Ibu mau cek dulu ya kehadirannya. Berapa orang hari ini yang tidak hadir? Siapa? Randy, satu. Terus? Alif. Ilham. Halif. Alif. Dan? Berdua aja? Oke. Bertiga? Ya, sip. Oke. Nah, semalam kan ada tuh yang gak hadir, sekarang udah masuk tuh si Askan. Nah, yang gak hadir ini kan alasannya sakit, anak-anak Ibu. Ibu ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan supaya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Sama-sama ya nyanyinya. Benderaku langit suci di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa untuk mengikuti pembelajaran ini nantinya dengan tertib, mengikuti semua arahan, dan jujur serta berani. Nanti kan kita akan melakukan beberapa aktivitas. Anak Ibu diminta untuk selalu berpartisipasi aktif dalam setiap pembelajarannya. Nah, Ibu ingatkan sebelum kita memulai pembelajaran dan supaya pembelajaran hari ini kita lancar, ya coba dibaca bersama kesepakatan kelas. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Yang kedua? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, yang ketiga? Saling menghargai dan menyayangi pada guru dan teman. Yang keempat? Menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima? Bertanggung jawab terhadap tugas dan perbuatan. Yang keenam? Aktivitas makan hanya jam istirahat. Dan yang terakhir? Belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, ingat ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, apa aja yang akan kita lakukan hari ini anak-anak? Nih yang pertama nanti ada video pembelajaran. Nanti anak Ibu disuruh mengamati apa ya isi dari videonya. Kemudian seperti biasa dalam kelompok kita mengerjakan lembar kerja. Nah, kemudian untuk mengisi lembar kerja kita akan melakukan aktivitas percobaan. Ini fenomena bunyi ya. Terus nanti percobaannya kita buat kesimpulan dan dipresentasikan. Nah, caranya gimana nanti melakukan percobaannya? Nah, nanti akan dipraktekkan ini. Nanti ada satu perwakilan kelompok yang maju. Nanti Ibu minta untuk melakukannya. Nah, kelompok lain mengamati yang dilakukan temannya di depan sekaligus untuk mencatat dalam lembar kerja. Jadi diamatinya dari depan kelas ya. Nah, tidak satu-satu di meja. Jadi boleh dicoba bergantian, diamati dan dicatat. Paham ya nanti aktivitasnya? Ya, oke. Nah, apa yang mau kita capai hari ini, yang mau kita dapatkan? Nanti anak Ibu akan paham dengan fenomena gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Di sebelumnya kan kita udah belajar cahaya. Nah, hari ini kita belajar tentang bunyi. Nah, apa tujuannya? Nih, tujuannya nanti anak Ibu bisa mengidentifikasi gelombang bunyi dan sifat-sifatnya. Kemudian nantinya juga bisa menyimpulkan medium perambatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ada 3, ada dari padat, ada cair, ada gas. Dan yang terakhir nanti dipresentasikan. Oke, semoga nantinya anak-anak Ibu bisa ya bersemangat, bisa memahami dan melakukan kegiatan ini dari awal sampai selesai. Nah, apa yang dinilai? Apakah hari ini dinilai aktivitas anak Ibu? Ya tentu saja dinilai, ini penilaiannya. Yang pertama nantinya anak Ibu harus mandiri untuk mengerjakan aktivitas yang diminta secara individu, seperti lembar soal evaluasi. Nah, kemudian yang berkolaborasi bersama kelompok untuk menyelesaikan aktivitas pengamatan dan percobaan yang akan kita lakukan.
Kemudian penalaran kritis. Jadi anak ibu nanti harus aktif menjawab, bisa menganalisis apa pertanyaannya, dan komunikatif bisa berbicara di depan umum. Nah, kemudian nanti lembar kerja kelompoknya dinilai, dan kemudian ininya nanti dinilai juga aktivitas. Yang pertama tuh, coba dari sebelah sana, sebelah kiri kalian. Gambar apa tuh? Lagi apa ngapain? Main drum. Yang ini lagi ngapain yang di tengah? Mendengar musik. Mendengar musik. Kalau yang ini lagi ngapain? Bersorak. Ya, ini apa nih namanya nih? Pengeras suara, toa ya. Nih. Nah, menurut anak ibu, nih apa aja nih kegiatan yang dilakukan? Persamaannya apa sih dari ketiga kegiatan ini yang terlihat? Kan tadi ada main drum, dengerin musik, ini pakai toa. Apa persamaan dari ketiga kegiatan ini? Sama-sama menghasilkan bunyi. Kalau di gambar pertama bunyinya dari mana? Dari drum. Dari drum. Drumnya diapain biar berbunyi? Dipukul. Kalau yang di tengah, ini diapain? Musiknya diapain nih? Dihidupkan. Dari mana asal suaranya? Dari ini ya, dari radio atau speakernya ini. Nah, kalau yang ini dari mana asal suaranya? Dari suara sendiri ya kan, kemudian dipantulkan di sini lalu kedengaran semuanya. Nah, itu berbeda asal bunyinya dari ketiga gambar ini. Apakah sama atau berbeda menurut anak ibu? Berbeda. Berbeda ya, asal suara atau asal bunyi. Nah, kemudian yang mana yang paling bisa didengar dari jarak yang jauh? Drum. Dari tiga ini, nih apakah sedang bermain drum, mendengarkan musik, atau berteriak pakai toa? Yang mana yang terdengar sangat jauh? Berteriak dengan toa. Kenapa bisa yang ini jauh terdengar? Sedangkan ini suara petir ya. Keras nggak suara petirnya? Tuh, kalau kalian lagi di rumah tiba-tiba ada petir, kalian pasti terkejut kan tiba-tiba. Pernah lah ya lihat kilat dan mendengar suara petir. Biasanya kalau ada petir ada kilat kan? Iya, kilat tuh yang kayak flash berlampu dia ya. Nah, iya, atau halilintar ya. Nah, menurut kalian yang duluan tuh kilatnya atau suara petirnya? Yang mana yang duluan? Kenapa kilatnya duluan? Yang jawab kilat, menurut kalian kenapa bisa kilat duluan? Apakah kalian pernah melihatnya? Saya waktu itu di luar, Bu, kilatnya dulu baru ada suaranya kemudian. Nah, pernah melihatnya berarti ya? Berarti kilatnya lebih dulu daripada suara petirnya. Nah, kenapa ya itu bisa? Kenapa nggak petirnya dulu ya baru ada flashnya? Kenapa gitu menurut anak ibu? Pernah nggak terpikir seperti itu? Enggak, belum pernah lah ya terpikir. Nah, nanti kita akan temukan jawabannya dalam kegiatan ini. Kenapa ya kilatnya dulu, nggak suaranya dulu? Nah, nih kenapa gitu? Nah, karena bunyi itu adalah dihasilkan dari sesuatu yang bergetar. Jadi ketika suara burung, ya kapan ada dengerin suara burung biasanya? Pagi-pagi ya. Adit lagi ngapain ketika ada suara burung itu? Lagi duduk-duduk. Nah, bunyi itu adalah apa, Nak? Bunyi adalah getaran yang merambat. Jadi bunyi bisa apa? Merambat. Nah, butuh benda. Misalnya nih, senar gitar. Pernah nampak senar gitar? Pernah. Diapain dia baru bisa berbunyi? Dipetik. Kalau senar gitar di toko bunyi nggak? Enggak. Bel. Nah, dipencet atau lonceng dipukul. Pita suara saat berbicara, yang mana pita suara tuh nih? Nih ya. Coba digoyang-goyangkan kalau ngomong, getar-getar kan suaranya. Nah, iya. Nah tuh langsung ada suara hujan gemuruh. Terdengar? Terdengar, ya. Oke. Bunyi itu merambat melalui 3 medium. Nah, apa aja? Zat padat, cair, dan gas. Yang padat itu bendanya yang keras. Yang cair itu seperti air. Dan gas itu nih, udara nih. Coba menghirup udara. Nah, nanti Ibu minta yang maju ke depan itu untuk mempraktekannya. Yang lain mengamati sambil temannya melakukan percobaan.
Zakira dan Tasya, silakan bergantian ngomongnya. Yang lain, apa yang dibilangnya? Baik-baik, nak. Apa yang dibilangnya? Bunga biru. Berarti dengar ya Zakira. Kalau misalnya dia lurus dan tegang baru bisa dengar ya. Kalau kayak gini dia nggak bisa dengar nih. Karena ininya bergelombang. Oke. Nah, sekarang kan sudah melakukan percobaan. Silakan dijawab nih. Apakah kamu sebagai pendengar dapat mendengar suaramu? Tidak. Tadi dapat atau enggak percobaannya? Silakan. Ayo dijawab nomor 1 bersama. Nah, suaranya ke dalam atau ke air? Ke air? Bisa dengar? Bisa. Dengar tuh, kuat-kuat. Dengar? Dengar ya? Dengar. Tuh, dengar tuh. Coba sekarang Ivando di luar teriak. Dengar atau enggak ya kita? Coba teriak, nak. Dengar? Masih dengar? Dengar. Ada kuat-kuat dia tuh. Tapi lebih kecil ya suaranya. Karena terhalang ya. Coba tepuk tangan untuk semuanya. Brian, untuk Irfando, untuk Zaim. Nah, tibalah kita di bagian presentasi. Ayo kelompok Adit, maju kelompok Adit. Maju. Adit, Arkan, dan kawan-kawan. Lewat sini ya, nak. Bawa mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama percobaan apa? Percobaan alat dan bahan. Ya, langsung hasilnya aja. Yang pertama, apakah kamu sebagai pendengar dapat mendengar suara temanmu? Ya, saya dapat mendengarnya. 2. Berikan alasan jawaban kamu di nomor 1 di sini. Mengapa kamu dapat mendengarnya atau mengapa kamu tidak dapat mendengarnya? Karena bunyi dapat merambat ke benda padat. 3. Dari percobaan tadi dapat membuktikan salah satu sifat bunyi, yaitu bunyi dapat merambat melalui media padat, yaitu benang. Ya, benang dan apa tadi medianya nih? Benang dan kaleng. Nanti ditambahkan ya, benang dan kaleng. Oke, yang percobaan ketiga. Apakah kamu sebagai pendengar dapat mendengarkan suara temanmu? Mengapa? Karena suara merambat dari medium gas. Oke, Mengapa terus di ruang hampa kita tidak dapat mendengar bunyi apapun? Karena tidak ada medium padat cair atau padat cair dan gas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok siapa? Kelompok berapa nih? Kelompok 5. Oke, kasih aplaus. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Belajar bunyi dan sifatnya. Anak-anak ibu udah kenal nih sama bunyi dan sifatnya. Nih, tadi udah pernah kan dengar suara petir, musik, teman berbicara dari kejauhan sampai ke telinga anak ibu? Sampai. Anak ibu, apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang sifat-sifat bunyi? Bunyi itu, nih ada 3 medium tadi kan perambatannya apa? Apa mediumnya tadi? Padat, cair, gas. Mana yang paling kuat terdengar di telinga kita, dari yang padat, cair, atau gas?
dari yang padat. Oke. Nah, kita sudah selesaikan jurnal refleksi. Berdiri. Berdiri aja. Kita sudah melakukan semua rangkaian kegiatan pembelajaran dan tiba di akhir pembelajaran. Sekarang sebelum mengakhiri dan istirahat, silakan untuk berdoa dan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.